Tragedi kapal selam Rusia. Awak tinggalkan pesan ini, gunakan darah sebelum meninggal. Ini kisahnya. Tragedi kapal selam Rusia. Awak tinggalkan pesan ini, gunakan darah sebelum meninggal. Ini kisahnya. Kapal selam KRI Nanggala 402 diperkirakan hilang di perairan sekitar 60 mil atau sekitar 95 km dari utara Pulau Bali. Insiden hilangnya KRI Nanggala 402 itu pun dibenarkan oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Ia mengatakan kapal itu dikabarkan hilang sekitar pukul 3 waktu setempat. Dikutip kompas.id, Rabu, Hadi mengatakan baru izin menyelam, setelah diberi clearance langsung hilang kontak. Insiden tenggelamnya kapal selam juga pernah terjadi di Rusia, di mana kecelakaan kapal selam Kursk menewaskan 118 orang. Kapal selam nuklir Rusia, Kursk, tenggelam ke dasar Laut Barents setelah dihantam rudal kapal perusak Rusia dalam latihan pada Agustus 2000. Dalam surat kabar Jerman, Berliner Zeitung, edisi Jumat 8 September 2000 yang dilansir harian Kompas pada 9 September 2000 dilaporkan bahwa Kursk tenggelam akibat rudal granit yang dikendalikan radar dan ditembakkan kapal nuklir kelas Kirov, Peter the Great atau Peter Agung. Insiden itu terjadi pada 12 Agustus 2000 sewaktu armada utara Rusia sedang latihan. Meski laporan itu dan kesimpulannya telah diserahkan ke Presiden Vladimir Putin pada 31 Agustus 2000, tetapi sampai sekarang penyebab pasti tenggelamnya Kursk masih misteri. Awalnya Rusia mengatakan bahwa kecelakaan Kursk karena tabrakan dengan kapal selam lainnya yang kemungkinan milik negara anggota NATO. Namun laporan itu kemudian diperlunak dan dikatakan mungkin akibat tabrakan di bawah laut. Kontroversi lainnya yang diberitakan AFP pada Rabu 21 April 2021, otoritas Rusia menolak bantuan dari kapal Angkatan Laut Inggris dan Norwegia. Mayoritas korban meninggal saat kecelakaan dan ada beberapa yang masih bertahan hidup selama sekian hari. Para pelaut yang masih sempat bertahan itu menulis catatan harian dengan darah untuk orang-orang yang mereka cintai, kemudian mati lemas. Ini adalah musibah terburuk Angkatan Laut Rusia, tulis AFP. Artikel Berliner Zeitung yang dilansir harian Kompas menyatakan laporan terinci memperlihatkan kapal jelajah menembakkan peluru kendali yang dilengkapi dengan sistem pemburu baru. Rudal itu menerobos air sekitar 20 km jauhnya. Waktu ledakan di bawah air dicatat di atas kapal perusak, kemudian disusul lagi ledakan lain. Kedua ledakan itu seharusnya tampak dari anjungan kapal perusak. Di atas kapal itu, para awak semula mengira ledakan kedua itu bagian dari latihan. Namun Komisi Peneliti FSB menulis dalam laporan, mereka menduga posisi Kursk dan rudal granit sangat bertepatan pada kedalaman 400 meter, tulis surat kabar tersebut. Tidak diungkapkan alasan yang tepat mengapa peluru kendali itu sampai menimpa Kursk. Juru bicara Departemen Pertahanan Amerika Serikat Ken Bacon mengatakan ledakan keras setara 1-5 ton peledak TNT menimpa kapal selam Rusia Kursk di Laut Barents. Hal itu menguatkan teori bahwa ledakan dari luar menyebabkan torpedo Kursk meledak di bagian buritan kapal selam. Ledakan kedua yang terjadi 1 menit 16 detik setelah yang pertama, 45-50 kali lebih kuat. Mirisnya dalam kecelakaan Kursk, Presiden Vladimir Putin sempat dituding sengaja mengorbankan kru dan tidak segera meminta bantuan internasional dengan dalih rahasia strategis. Artikel Reuters dan AFP mengungkapkan Putin sedang berlibur di Laut Hitam saat kecelakaan kapal selam Rusia Kursk terjadi.
Putin baru angkat bicara dan minta bantuan internasional setelah 4 hari berita musibah terungkap. Alarm bahaya selusin kapal perang Rusia siaga serbu Ukraina. Aktivitas angkatan bersenjata Federasi Rusia di perbatasan Ukraina semakin meningkat. Dalam sepekan terakhir, ribuan tentara Rusia beserta sejumlah kendaraan tempur dikerahkan ke sejumlah titik dekat perbatasan negara pecahannya itu. Menurut data yang dikutip Viva Militer dari Defense Blog, kabar terbaru menyebut bahwa Angkatan Laut Rusia atau VMF mengerahkan 10 kapal perangnya dari Laut Kaspia ke Laut Hitam. 10 kapal perang Angkatan Laut Rusia yang dikerahkan terdiri dari kapal landasan helikopter dan kapal perang rudal jelajah. Barisan kapal perang Angkatan Laut Rusia ini berasal dari armada Angkatan Laut Machakkala. Sebagai bagian dari pemeriksaan kendali selama periode latihan musim dingin, lebih dari 10 kapal pendarat dan kapal rudal armada Kaspia ke Laut Hitam, bunyi pernyataan Defense Blog. Tak hanya mengirim selusin kapal perang Angkatan Laut Rusia lebih dulu menjalankan program latihan bagi para prajurit yang menjadi awak kapal. Tak diketahui berapa lama para prajurit Angkatan Laut Rusia digembleng, namun demikian kesiapan armada tempur laut Rusia dipastikan dalam kondisi maksimal. Sebelum meninggalkan pangkalan di Machakkala, para awak kapal menyelesaikan satu siklus penuh pelatihan dasar dan juga menyelesaikan tugas kursus di laut, lanjut pernyataan itu. Di sisi lain, deretan kapal perang Angkatan Laut Rusia ini bisa memasuki Laut Hitam melalui Laut Kaspia. Sebenarnya Laut Kaspia adalah wilayah yang tertutup. Akan tetapi Rusia membangun sejumlah kanal serta mengalihkan jalur ke Sungai Volga dan Sungai Don, yang juga terhubung ke Laut Azov. Hal tersebut memungkinkan Rusia dan memungkinkan mobilisasi armada tempur lautnya. Di sisi lain, Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Ruslan Komchak merespon pergerakan armada tempur Rusia juga dengan pengerahan pasukan besar-besaran. Komchak memastikan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina telah mengirim 28 batalion taktis di wilayah timur perbatasan Ukraina. Pasukan militer Ukraina yang dikerahkan diperkirakan mencapai 20.000 hingga 25.000 personel. Sementara itu diberitakan sebelumnya, ngeri, Rusia kirim ribuan pasukan ke Ukraina, Perang Dunia Ketiga diyakini bisa terpicu sebulan lagi. Perang Dunia Ketiga diyakini bisa terpicu sebulan lagi di Ukraina setelah ribuan pasukan Rusia terlihat telah melewati perbatasan kedua negara. Konvoi dari sejumlah tank dan kendaraan militer Rusia terekam tengah dipindahkan ke dalam wilayah yang dikuasai pemberontak di timur Ukraina serta daerah aneksasi Crimea. Analis militer Rusia Pavel Velganhur menilai harus dilakukan psikoanalisis untuk menentukan keinginan dari Moskow. Meski begitu, ia mengingatkan akan kemungkinan terjadinya perang dalam jangka waktu sebulan. Pihak Barat telah meningkatkan kewaspadaan akan pergerakan tentara dan pasukan Rusia yang memasuki Ukraina. Menurut Velganhur, kekhawatiran itu beralasan jika melihat rekaman dari pergerakan militer Rusia.